KDM itu sangat halusinasinya dengan patung-patung seperti itu. Itu adalah temannya setan. Masa ahli torekat itu pakai ikat-ikat-ikat? Masa ahli torekat itu pakai patung-patung-patung? Ada gapura-gapura-gapura gitu. Itu menurut saya Sunda mah nggak ada gituan akang tuh. Jadi menurut saya diantaranya adalah sosok Kang Deddy itu pertama tadi teh halu lah menurut saya. Pemimpin yang halusinasinya. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Nah sobat semuanya, ada video terbaru nih. Jika kemarin datang dari Ustadz Garut yaitu Ceng Mujib, kali ini juga datang juga ya dari seorang Ustadz, namun Ustadz ini berasal dari Tasikmalaya, di mana Ustadz tersebut jelas-jelas menghina Kang Deddy Mulyadi. Bahkan tidak hanya menghina, Ustadz dari Tasik ini juga mengatakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi itu adalah teman setan. Astagfirullahaladzim. Kok akhir-akhir ini banyak sekali ya orang-orang yang mengaku mengerti agama, orang-orang yang mengaku Ustadz, orang-orang yang mengaku ulama. Kok kata-katanya seperti ini ya? Kok kata-katanya sangat tidak pantas, sangat tidak mencerminkan sekali bahwa mereka ini adalah tokoh agama. Ada apa sebenarnya para tokoh agama ini dengan Kang Deddy Mulyadi? Apakah terkait dana hibah? Atau apakah mungkin mereka ini tidak kebagian aliran dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini sedang dievaluasi lagi oleh Kang Deddy Mulyadi? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak dulu seperti apa sih hinaan ataupun cacian dari Ustadz dari Tasik ini. Selengkapnya kita simak sama-sama videonya. KDM itu adalah pertama K. K itu berarti bahwa kebohongan atau kepalsuan. D-nya adalah dikemas. M-nya manis. Jadi kepalsuan yang dikemas dengan manis. Yang akhirnya warga Jawa Barat ini semuanya terbuai dengan tontonan yang sangat menarik. Ini orang-orang seperti ini bikin malu. Kita jangan kecolongan loh. Dengan keluguan, kemanisan, kemanja-manjaan yang notabene sama istri juga digugat cerai itu. Saya pikir Umi Ane segera berstatement ini karena mantan Anda ini seakan-akan ini menjadi Tuhan yang sangat seperti patung-patung yang dibuat di sana di Pakuan yang cantik-cantik itulah. Apakah ini karena KDM itu sangat halusinasinya dengan patung-patung seperti itu? Itu adalah temannya setan. Masa ahli torekat itu pakai ikat-ikat-ikat? Masa ahli torekat itu pakai patung-patung-patung? Ada gapura-gapura-gapura gitu. Itu menurut saya Sunda mah nggak ada gituan akang tuh. Jadi menurut saya diantaranya adalah sosok Kang Deddy itu pertama tadi teh halu lah menurut saya. Pemimpin yang halusinasinya sangat luar biasa. Yang kedua, ambisinya ya sangat luar biasa. Ambisius sekali menurut saya. Nah ini kan akang mah YouTubers. Jadi ditonton supaya indah. Jadi seakan-akan akang ngungkul no bager teh batur ge padahal mah bager gitu loh Kang. Ini Ustadz apa seperti ini ya? Menurut saya ini bukan Ustadz, tetapi dia mungkin ngaku-ngaku Ustadz ya. Ustadz kok seperti ini? Tidak mungkin lah. Orang yang mengerti agama, yang betul-betul paham agama tidak mungkin. Mulut, kelakuan, dan juga tutur katanya tidak mungkin seperti ini. Dia ini jelas-jelas ya, sangat merendahkan, bahkan menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat. Saya sebagai warga Tasik merasa malu jika memang orang ini berasal dari Tasik. Saya tentu saja merasa malu ya. Tidak seharusnya jika kita ingin mengkritik ataupun memberi masukan kepada pemerintah, kepada gubernur di sini Kang Deddy Mulyadi, ya boleh-boleh saja. Tetapi kenapa harus ada kata-kata yang tidak pantas? Bahkan tadi bisa disebut dia mengatakan KDM itu adalah temannya setan. Astagfirullahaladzim. Ini tidak pantas. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya, di mana ada seorang ustadz juga. Namun saya yakin ustadz ini benar-benar mengamalkan dan juga paham tentang agama. Dalam ini berarti kan agama Islam ya. Dia ini benar-benar paham dan juga bagaimana sih pandangan Islam melihat Kang Deddy Mulyadi ini sebagai Gubernur Jawa Barat, yang memang banyak sekali Kang Deddy Mulyadi ini mengatakan orang-orang selalu saja membuat konten katanya, gubernur konten ya. Nah di sini kita bisa mendengar juga ceramah ataupun penjelasan dari Ustadz Khalid Basamalah. Nah ini kan menurut saya sering mendengar ceramahnya.
enak didengar juga dan juga bikin adem ya. Ceramahnya tidak perlu teriak-teriak dan tidak perlu menjelek-jelekan orang maupun menjelek-jelekan pejabat. Langsung saja kita simak sama-sama penjelasan dari Ustadz Khalid Basamalah mengenai Kang Deddy Mulyadi. Selengkapnya. Saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya. Dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya. Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu. Gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu su'dzon ini ya. Sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban. Karena semua dia mau campuri. Apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya. Kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopiah itu kenapa dipakai. Untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk. Karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya. Kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum. Selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita presentasikan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus, kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh, kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan, jadi orang tahu, oh fasilitas travel itu ini, hotelnya ini, busnya ini, apa yang salah di situ? Kan itu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas sama ini luar biasa ini. Ini jarang sekali. Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT. Mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah, iya. Maju, serang. Dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, kami kalau sedang terjadi kecamuk peperangan, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Nabi ada di situ. Nabi bukan suruh perang baru Nabi nggak ikut. Gitu kan. Itu Ali mengatakan kalau sedang berkecamuk perang kami berlindung di belakang Nabi SAW. Di perang Uhud itu, waktu pasukan muslim sudah terdesak dan pasukan Quraisy sudah mendekat 2.800 hampir 3.000 pasukan mendekat menyerang kaum muslimin, maka Nabi SAW sempat meminta lembing, ada satu tombak kecil, lalu melempar, kaum muslimin melihatnya, melempar ke arah orang-orang Quraisy, dan Ali mengatakan saking kuatnya Nabi SAW melempar sampai kami semua terlempar karena kuatnya belum. Jadi beliau ada partisipasi, jadi bukan cuma ngomong gitu kan. Nah begitu juga pemimpin, kalau turun seperti ini itu luar biasa. Daripada dia cuma tinggal di rujab misalnya rumah jabatannya atau di rumahnya, kemudian dia cuma suruh bawanya, pokoknya kerjakan ya. Dia jadi nggak jadi terserah, itu belum kurang tanggung jawab malah kan gitu. Jadi coba sangka baik teman-teman sekalian. Kalau yang seperti ini setiap orang ya usahakan begitu. Kalau saya begitu prinsip saya. Setiap orang depan saya melakukan satu perbuatan baik, yang saya dahulukan adalah dukung dulu perbuatan baik itu. Itu namanya amar ma'ruf. Mendukung perbuatan yang baik. Itu bagian ibadah loh. Ya, kalau dia buat kemungkaran sarah, baru kita nahi mungkar, baru kita luruskan. Jadi kita sangka baik dulu. Bahkan itu bisa jadi contoh. Berapa banyak orang yang mengangkat informasi di media, ternyata sangat bermanfaat. Ya, gitu. Bermanfaat sekali. Buat orang yang dibantu kah, buat kegiatan itu kah, gitu kan, dan segala macam. Nah, sobat semuanya, tadi kita bisa mendengar ya penjelasan ataupun bisa dibilang ceramah juga dari Ustadz Khalid Basamalah ini. Begitu mudah dimengerti dan juga enak didengar ya, di kuping juga tidak pengang, jadi tidak perlulah teriak-teriak, karena kalau teriak-teriak itu apa ya, gak jelas juga, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tentu saja tidak pantas ya.
Dalam agama Islam tentu saja kita sebenci-bencinya kita terhadap seseorang, walaupun itu musuh kita, kita tidak boleh ya menyimpan rasa dendam ataupun bahkan menjelek-jelekan orang yang kita benci itu. Nabi Muhammad SAW pernah ya dilempari batu, bahkan dilempari kotoran, bahkan diludahi oleh kaum kafir Quraisy, tetapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah membalas. Nabi Muhammad SAW malah mendoakan supaya mereka diberi hidayah, diberi kesadaran dan juga dibukakan hatinya ya supaya ke jalan yang benar. Nah itu kita di situ bisa mencontoh gitu kan, sosok Nabi Muhammad itu tentu saja contoh bagi seluruh umat Muslim. Nah tetapi di sisi lain akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang yang mengaku ulama, mengaku kiai, mengaku tokoh agama, mengaku paling paham agama ya, paling ngerti Al-Quran, paling mengerti masalah tentang agama Islam, tetapi kok mereka ini sifat, karakter, kelakuan, bahkan kata-katanya pun tidak mencerminkan bahwa mereka ini merupakan seorang ustadz, seorang ulama gitu loh. Dimana kan beberapa hari yang lalu, minggu kemarin itu ada juga ustadz dari Garut, Ceng Mujib ya, Ustadz Aceng dari Garut itu, bahkan tidak hanya ustadz, dia juga merupakan pimpinan pondok pesantren, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, mengeluarkan kata-kata kotor ya, dengan menyebut Kang Deddy Mulyadi bahasa-bahasa yang tidak pantas seperti itu tentu saja tidak pantas dicontoh. Dan juga di sini kita meragukan apakah yang seperti ini dibilang ustadz ataupun ulama. Dan juga ini yang terbaru ini ada ustadz yang dari Tasik katanya ya, mengakunya sih dia ustadz, tapi kalau dari segi penampilannya ini bukan ustadz, ini dia ustadz gadungan ya, main ngaku-ngaku aja cuman pakai peci doang gitu kan. Karena tidak mungkin juga orang ustadz itu yang mengaku ngerti agama, ahli agama itu kok sampai berbicara seperti itu. Bahkan tadi dia mengartikan inisial dari KDM gitu kan, apa tadi itu, K-nya apa, D-nya apa, M-nya apa, itu saya juga males membahas inisial dari itu. Nah ini garis besarnya di sini, ini tentu saja tidak pantas ya. Karena sebenci-bencinya kita, sekali lagi saya bilang, sebenci-bencinya kita, apalagi kita umat Muslim, tidak harus ya mengucapkan kata-kata seperti itu, apalagi disebarkan di media sosial. Apakah memang dia ini tidak kebagian aliran dana? Atau mungkin dia ini hanya mencari sensasi? Atau mungkin dia ini hanya ingin viral? Ya, tetapi tidak seharusnya jika dia ingin tenar, ingin viral, ataupun ingin terkenal, tidak seharusnya dia menjelek-jelekan seseorang ya. Bukan hanya Kang Deddy, siapapun nggak boleh dijelek-jelekan ya. Apalagi ini seorang gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Karena seperti yang kita tahu, Kang Deddy Mulyadi ini merupakan gubernur Jawa Barat yang memang menurut survei tingkat kepuasan publik itu mencapai 94% ya. Tetapi ya tidak semua warga Jawa Barat tentunya menyukai Kang Deddy Mulyadi. Pasti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang benci, ada yang suka. Tetapi sebenci-bencinya, sekali lagi ya, kita benci terhadap pemimpin maupun itu Kang Deddy Mulyadi ataupun Prabowo ataupun siapapun itu, tidak haruslah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Dan itu tentu saja tidak pantas ya. Ini saya juga menjadi pertanyaan besar di benak saya. Kok akhir-akhir ini di Jawa Barat khususnya ya, banyak sekali ajengan-ajengan ustadz-ustadz, kiai-kiai yang menyerang Kang Deddy Mulyadi secara bertubi-tubi. Bahkan tidak hanya mengkritik, mereka juga mengatakan kata-kata yang tidak pantas, menyebut Kang Deddy Mulyadi inilah, itulah, teman setan lah, itulah. Ya mengkritik sih boleh-boleh saja. Tidak ada masalahnya, kita negara demokrasi kok. Silahkan kritik. Ya, silahkan beri masukan, silahkan komentari kan. Tetapi kan mengkritik juga harus kritik yang membangun. Kalau cuman kritik, cuman modal bacot, omon-omon doang mah, ya buat apa mengkritik gitu loh. Mengkritik tentu saja kita harus memberikan solusi juga. Kritiklah itu pemimpin-pemimpin, anggota dewan, pejabat-pejabat yang malas kerjanya, yang tidak bekerja. Tapi kan ini gubernur Jawa Barat kan Mulyadi, mereka rajin bekerja ya. Terlepas dari dia membuat konten kan, itu sangat rajin sekali, ngapain dikritik gitu kan. Tetapi sekali lagi saya bilang boleh-boleh saja, sah-sah saja Kang Deddy Mulyadi dikritik. Silahkan kepada semua warga Jawa Barat yang ingin mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Tetapi mengkritik haruslah kritik yang baik, kritik yang membangun, kritik yang memberikan solusi, kritik yang sopan santun. Jadi adabnya dipakai ya. Adabnya dipakai karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jangan mentang-mentang ustadz, jangan mentang-mentang kiai, jangan mentang-mentang ulama, jangan mentang-mentang tokoh agama ngomong seenaknya. Tidak bisa seperti itu. Tentu saja adabnya itu, adab berbicara, adab perilaku harus diperhatikan juga, harus dijaga juga gitu loh.
Mudah-mudahan Ustadz itu bukan dari Tasik ya, karena itu membuat malu tentu saja. Nah sobat semuanya, bagaimana nih ya menurut sobat semuanya terkait akhir-akhir ini banyak sekali ya yang mengaku kiai, yang mengaku ustadz, kok tiba-tiba akhir-akhir ini menyerang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, tentu saja dengan serangan-serangan yang tidak patut dicontoh dan juga tidak baik menurut saya dengan kata-kata yang kasar seperti itu. Nah jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.